Alhamdulillahi wa kafa wal aqibatu littaqwa wassalamu ala man ittaba'al huda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimul sirri wa akhfa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'i li ummatihi ila hidayatillah wa jannatihi hiya ahsanul ma'wa wa abqa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man iktafa amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur yang tak terhingga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka macam nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah Jum'ah yang merupakan kewajiban utama yang senantiasa harus untuk kita lakukan, dan Jumat merupakan hal yang tidak mungkin untuk kita tinggalkan, dan inilah di antara sekian banyak intisari daripada Islam itu sendiri. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibat sa'ilin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaanlah kita akan bisa selamat di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini kita dituntut untuk senantiasa menebar kebaikan. Kita tak perlu tahu apakah kebaikan yang kita lakukan itu tercatat ataupun tidak. Kita tidak perlu tahu apakah kebaikan yang kita telah lakukan itu tersampaikan kepada orang yang kita niatkan atau tidak. Yang terpenting adalah kebaikan terus kita lakukan di dalam setiap waktu dalam kehidupan ini. Kebaikan tak akan pernah sia-sia, walaupun seandainya kebaikan yang kita lakukan dalam praktiknya disalahgunakan atau disalahsasarkan oleh orang yang kita amanati untuk memberikan kebaikan dari kita, maka tetap nilai kebaikan itu tak akan pernah sia-sia untuk kita. Berbuat baiklah dalam segala hal, dan kapanpun jangan pernah melihat apakah itu adalah hari yang terbaik atau hari yang kurang baik. Lakukanlah kebaikan itu sepanjang waktu, saudaraku, dimanapun kita berada dan kapanpun. Biarkanlah nanti ketika benih-benih ini kita taburkan, yang akan tumbuh adalah pastinya mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bisa terlihat bagaikan kita menebar benih ketika telah tumbuh bunga-bunga yang mekar yang nantinya harum semerbak. Saudara-saudaraku, ma'asyiral ikhwan jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sehingga ketika kita benar-benar ingin dekat dengan Allah, kita ingin diterima segala amal ibadah kita oleh Allah, kita ingin dijadikan orang yang dicintai oleh Allah, maka berbuat baiklah saudara-saudaraku. Ketika ada
hal yang tidak baik yang kita terima dari orang lain, maka jangan pernah kita membalasnya dengan keburukan yang sama. Tapi ubahlah kejelekan-kejelekan yang dilakukan orang lain terhadap kita dengan kebaikan-kebaikan yang terbaik. Usahakanlah membalas segala hal dengan yang lebih baik lagi. Ingatlah bahwa jangan pernah kita melalaikan sekecil apapun kebaikan itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Walaupun nilai kebaikan yang kita lakukan itu sebesar biji zarrah, maka tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan itu bukan dilihat dari berapa banyak yang kita berikan, tapi nilai keikhlasan, nilai ketaatan yang kita lakukan itulah yang menjadi barometer balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ada satu kisah, ikhwan rahimakumullah, terkait dengan Imamuna Al-Ghazali rahimahullah taala. Ketika beliau diceritakan bahwa ketika dihisab dan ditanyakan mengenai amal ibadah beliau, yang manakah dari segala ibadah beliau yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena beliau menyusun kitab, banyak kitab, bahkan ada kitab yang sangat monumental sampai hari ini yang disebut dengan kitab Ihya Ulumuddin, ataupun mampu untuk mengkodifikasi, untuk memadukan antara disiplin ilmu syariah dan ilmu hakikat? Apakah itulah yang paling utama di hadapan Allah? Ternyata ikhwan rahimakumullah, yang paling utama amal ibadah Imamuna Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal beliau ketika menyelamatkan seekor nyamuk. Konon ketika beliau sedang menulis kitab, datanglah seekor nyamuk dan masuk ke dalam tinta yang akan dipakai untuk menulis. Imamuna Al-Ghazali langsung menghentikan aktivitas menulisnya dan mengambil nyamuk tersebut untuk dibiarkan kembali berterbangan menyelamatkan hidupnya, melanjutkan hidupnya. Ternyata hanya dengan menyelamatkan seekor nyamuk ini justru yang terbaik, yang paling dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah, berdasarkan sepenggal kisah ini, jangan pernah kita melalaikan nilai kebaikan sekecil apapun, karena kita tak pernah tahu yang manakah dari amaliah-amaliah kita itu yang benar-benar dihargai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah orang mengatakan kita gila ketika kita melakukan aktivitas membersihkan jalan raya, jalan yang akan dilewati untuk orang yang mau menuju ke masjid, melaksanakan segala kebaikan-kebaikan yang menurut orang lain itu adalah sesuatu yang gak pantas. Selama itu adalah kebaikan, lakukanlah saudaraku. Jangan pernah peduli apa kata orang. Kebaikan harus benar-benar kita tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin memiliki nilai kebaikan. Kita orang-orang yang baik dan ingin merubah dunia ini menjadi jauh lebih baik. Dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berlimpah kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر.